Oke. Ya di bulan ini kita bicara atau kita belajar mengenai You Don't Complete Me. Tadi udah sempat disampaikan sama Daniel SS. Ada beberapa apa namanya? Apa ya namanya? Ada beberapa konteks lah gitu ya. Jadi memang kalau kalau kita mendengar atau kita melihat terutama di bulan Februari ini, saya merasa relationship adalah sesuatu yang harus diulang-ulang meskipun dari 2010 pelayanan gitu ya, 2009 pelayanan sampai sekarang relationship itu bukan sesuatu yang saya kuasai. Saya masih belajar banyak, masih bikin salah banyak dalam relationship, dan saya pikir ini sesuatu yang harus salah satu fondasi yang sebagai orang percaya kita harus terus mengingat apa sih sebenarnya kebenaran mengenai membangun relationship gitu ya terutama. Nah, judul khotbah hari ini adalah sepadan dan segambar. Sepadan dan segambar gitu ya. Jadi khotbah hari ini kalau belakangan saya merasa, oh di NLC ini ilustrasi dan khotbahnya mulai banyak ke arah keluarga gitu ya. Terus yang single mulai merasa tersingkirkan gitu ya. Wah, udah saya nggak ada yang suka gitu ya di gereja, tetap saya bukan buat saya khotbahnya gitu ya. Nggak di sini. Tapi hari ini akan lebih lebih balance, I would say. Jadi buat kamu yang ada di masa lajang atau singleness, saya rasa kita akan belajar banyak, termasuk kamu yang sudah menikah. Kita belajar mengenai gambar Allah. Kita bisa memahami gimana cara hidup dalam rumah tangga actually. Oke, sepadan dan segambar. Kejadian 1 ayat 26. Oke, Kejadian 1 ayat 26 bicara kayak gini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, imago Dei, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Buat teman-teman yang sudah hafal penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, ada sesuatu yang dikerjakan Allah yang out of pattern, ada out of character dari hari 1 sampai hari ke-5. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, dan di akhir hari dia selalu bilang dia melihat semuanya itu baik. Kecuali di hari ke-6 dia menciptakan manusia bukan cuma dengan firman tapi juga menghembuskan nafasnya gitu ya. Di kejadian 1 dan kejadian 2. Dan kemudian setelah selesai hari ke-6 Allah bilang apa? Sungguh amat baik. Bukan cuma tof atau bukan cuma baik, tapi actually sungguh amat baik. Ketika dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Dan yang ada di pikiran saya waktu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, Allah menciptakan seseorang yang bernama Adam. Gitu. Hawa belum ada gitu ya. Jadi laki-laki diciptakan segambar dan serupa, sangat baik. Tapi sewaktu-waktu Tuhan bilang kayaknya amat baik tapi bisa lebih baik kalau ada wanita gitu. No. Di ayat tadi, bener gak? Di ayat ke berapa tadi? Di ayat ke-27 dikatakan bahwa menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tahu gak sih bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dua-duanya segambar dengan Allah? Ini satu fundamental yang cukup ngehajar kita. Ada beberapa fundamental tradisi dan budaya yang kita akan pelajari dan akan diobrak-abrik firman Tuhan hari ini. Kenapa orang-orang di budaya barat yang maju kayak, oh Alkitab itu sudah tidak relevan, kekristenan tidak relevan. Mereka berpikir kekristenan itu patriarkal kan, kayak, oh ini semua laki-laki, wanita harus tunduk sama suami gitu, nggak sepadan gitu ya, kayak, oh yang namanya istri itu penolong, jadi kalau di orang Kristen istri itu harus tunduk. Kayak kita dengar itu berulang-ulang, bukan cuma di tapi juga di gereja gitu ya. Tapi apakah itu benar? Karena di Kejadian 1 ayat 26 ditulis yang diciptakan segambar itu siapa? Laki-laki dan perempuan, both. Dua-duanya
segambar. Bukan cuma laki-laki segambar kemudian ditolong wanita karena laki-laki lemah. Itu kayak misconception, I would say. Jadi ada beberapa kesalahpahaman yang kita lihat di sini. Dan yang diciptakan Allah cuma dua, laki-laki dan perempuan. Bener ya? Saya lagi lihat-lihat salah satu sosial media hari ini, kalau kamu buat akunnya. Biasa dulu waktu bikin Friendster, sorry. Waktu bikin Friendster cuma ada dua ya, laki-laki atau wanita gitu kan ya. Sekarang di salah satu sosial media, waktu kamu pilih gender, ada 72 gender. 72. Dan waktu saya cek apa aja sih isinya, ada saya lupa namanya, something kayak nama Ultraman lah, something gender gitu. Artinya gender dia berubah berdasarkan emotionally keadaan dia. Jadi dia boleh tiba-tiba laki-laki, boleh tiba-tiba perempuan, boleh tiba-tiba binary, terserah sama emotional conditionnya dia. Ada yang namanya something gender, saya juga lupa namanya, pokoknya something gender lah, namanya ada 72. Itu saya baca dia itu tergantung dia lagi suka sama siapa. Wow, menang banyak gitu kan ya. Kalau when I feel like it, I can be a man gitu. Kalau saya lagi questions, I feel like a woman gimana gitu kan ya. Kayak seberantakan itu, kita hidup di zaman yang seberantakan itu. Dan kalau kamu pikir ini jauh dari kita, it's actually closer than you think. Di kampus saya sedang belajar hari ini, ada salah satu rekan saya mahasiswa di Singapura. Dia punya anak baru masuk sekolah. Dan 3 toilet adalah sesuatu yang umum. It's closer than you think. Udah di Singapura itu sesuatu yang sudah mulai umum gitu. Dan itu sekarang. Buat yang udah punya anak lebih berhati-hati. Buat yang masih single, wah gimana anak gue nanti ada 72 gitu kan ya. You know, it's a dangerous world we live in today. Ini adalah dunia yang berbahaya yang kita hidup hari ini. Kalau setiap orang tua, kamu boro-boro, kalau udah jadi, apalagi udah jadi orang tua, kalau dari pacaran, dari cari pacar, kamu gak really punya fundamental yang kuat, akan sangat mudah kita terombang-ambing sama ilah-ilah zaman sekarang ya saya sebutnya. Gitu. So misconception, ada beberapa misconception atau kesalahpahaman kita bahkan sebagai orang percaya. Yang ke-1, pria dibuat lebih dekat dengan gambar Allah, wanita diciptakan dari pria dengan derajat yang lebih rendah. Ini adalah kesalahpahaman pertama. Wanita tidak dibuat dengan derajat yang lebih rendah. Kalau hari ini ada gerakan feminisme, open your Bible, dari Kejadian 1, Tuhan menciptakan dua-duanya segambar. Gitu ya. Dari awal udah segambar. Kedua, pria memiliki tugas dan panggilan yang lebih mulia. Peran wanita adalah penolong pria mencapai panggilan tersebut. Saya pernah dengar ada suatu, ini budaya yang kita nggak bisa lari ya. Saya rasa budaya kalian dan budaya keluarga saya nggak terlalu jauh berbeda, apalagi sekeluarga. Ini nggak ya, bercanda. Ada sepupu saya di sini. Nggak, maksudnya di keluarga besar itu ada yang bilang kayak, di keluarga besar dari ayah saya pernah dengar ada suatu kumpul-kumpul besar dan keluarga tuh ada om tante yang bilang kayak gini. Ini masuk dari kecil gitu ya, dari saya masih kecil tuh kepikiran. Udahlah biarin aja si papi, ini maminya yang ngomong. Si papi mau bikin usaha apa atau mau nyoba apa. Ya namanya istri, kita cuma ngingetin dan tugas kita cuma diranjang. Dia ngomong gitu di depan saya yang masih SD gitu kan, kepikiran terus gitu ya. Apa ya maksudnya gitu kan ya. Absurd banget nih tante gitu kan, si inci-inciin si kuku ini absurd banget ngomongnya gitu. Kamu tahu? Tapi sadar nggak sadar, budaya, culture, perkataan yang kayak gitu yang kita bawa terus dan kita berpikir, apalagi yang wanita, kamu mulai menghargai diri kamu lah. Saya mulai dengar banyak perkataan di gereja, bahkan di lingkungan gereja yang bilang, anak saya harus kuliah, anak saya wanita dan harus kuliah di luar negeri. Saya nggak akan teruskan supaya ya udah kayak saya teruskan supaya dapat suami yang bibit bebet bobotnya at least ke filter, bisalah kuliah di luar negeri. Dari keluarga yang cukup berada gitu. Wow, it's real. Ini budaya di dalam gereja, budaya di sekitar kita yang penuh orang tua ini orang tua yang Kristen, tapi penuh kesalahpahaman tentang peran pria dan wanita. Masalahnya kalau kita nggak bantai dari sekarang, suatu hari kamu punya anak, kamu cuma bawa apa yang kamu dengar sampai kamu belajar, iya ya, kenapa saya ngomong gitu ke anak saya, kenapa saya ngomong gitu ke ponakan saya, ini sesuatu yang salah, betul? Nah, jadi pria memiliki tugas dan panggilan termulia, peran wanita adalah cuma penolong, diranjang menurut kuku saya gitu ya, mencapai panggilan tersebut, and that's totally wrong. Pria dan wanita diciptakan dua-duanya segambar, dua-duanya punya tugas. Oke? Ketiga, lajang atau singleness adalah kondisi yang kurang berharga. Karena menghidupi gambar Allah harus beranak
cucu. Tadi habis Tuhan menciptakan manusia, menurut gambarnya diciptakan mereka, ayat 28 berfirmanlah beranak cuculah. Lah kalau saya single kok kayaknya jauh banget dari ayat ini gitu ya. Ya nggak apa-apa, pura-pura aja nggak. Tapi kayak saya single terus gitu. Kamu tahu singleness atau kondisi lajang, kita kadang punya misconception kalau saya belum menikah, saya mulai panik karena saya tidak menghidupi kejadian satu yang katanya harus beranak cucu gitu. What? Weird gitu ya. Karena the fact bahwa Yesus pun waktu datang sebagai manusia, dia tidak mencontohkan dia beranak cucu. Tokoh yang paling luar biasa di perjanjian baru yang namanya Paulus pun hidup dengan singleness, and that's fine. Bukan sesuatu yang utama. Kita akan kita akan belajar beberapa prinsip bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Kalau cuma karena kamu belum married, ini bentar lagi kan ya, minggu depan kan ditanya, udah kerja sekarang, kapan diajak dong pacarnya? Belum punya. Tante udah tahu dia pasti belum punya gitu ya. Jelek begitu kamu gitu. Enggak gitu. Tahu nggak, udah nikah tetap kan ya, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan punya adik? Tuh si Mario udah 3 gitu ya. Kayak kena terus gitu ya. Ada aja gitu, kan selalu ada. This expectation, this cultural expectation akan selalu ada. Dan ini adalah sebuah kesalahpahaman besar kalau kita merasa diri kita kurang bernilai cuma karena kita belum beranak cucu. Oke? Kita akan belajar Imago Dei dulu. Gambar Allah tuh berkata apa sih? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. So what? Gitu ya. Segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kamu lihat di beberapa, kalau kamu nonton film-film di zaman Romawi atau sebelumnya di zaman Yunani, zaman-zaman kerajaan gitu ya. Sebuah kota, sebuah kerajaan ketika mereka expand dan ketika mereka sudah menguasai suatu daerah, biasanya rajanya tetap di ibu kota gitu kan. Tapi apa yang menunjukkan daerah itu udah dikuasai? Biasanya di gerbangnya atau di depannya ada patung. Area ini milik Alexander the Great gitu ya, ada patungnya. Area ini milik Genghis Khan gitu ya. Area ini milik Julius Caesar. Itu kayak ada patungnya gitu di situ, menunjukkan bahwa this area belongs to that person. Menunjukkan kepemilikan area ini sudah dimiliki oleh si orang yang ada di gambar situ. Makanya Yesus berkata, waktu haruskah membayar pajak kepada kaisar, diambil uang, terus dikatakan apa? Ada gambar siapa di situ? Ada gambar kaisar. Ya ini uang ini memang punya kaisar. Kembalikan kepada kaisar apa yang punya kaisar. Kembalikan kepada Allah apa yang gambar Allah gitu, diri kita gitu. Jadi gambar Allah menunjukkan kepemilikan. Waktu kamu bilang kamu dan saya adalah gambar Allah, kita tuh dimiliki oleh Allah. So kemanapun kita pergi, this guy, this lady belong to me. Kebayang ya? Kebayang bawa mobilnya akan beda kan? Kalau saya sebagai gambar Allah, cara kamu ngisi SPT besok akan berbedakah? Cara kamu ke kantor, cara kamu kuliah, apakah akan berbeda ketika kamu sadar bahwa kamu gambar Allah? Menunjukkan daerah kekuasaan dan kepemilikannya gitu. Ini saya dimiliki Tuhan sepenuhnya loh. Apakah gini cara saya kerja? Apakah gini cara saya belajar? Apakah gini cara saya kuliah? Apakah gini cara saya bangun bisnis? Apakah gini cara saya membangun relationship? Itu gambar Allah, menunjukkan kita dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama. Gambar Allah yang kedua menunjukkan nilai intrinsik. Saya bisa bilang manusia yang terendah memiliki nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya yang termulia. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kamu yang sudah mungkin yang Gen Z and beyond gitu ya. Mungkin kamu belajar udah mulai lebih banyak. Oh, kita itu manusia itu dulunya adalah evolusi, kita dari kera, kita kebetulan aja lebih ganteng gitu ya, dan lebih bisa berdiri lebih tegak gitu ya. You know what? It's wrong. It's literally wrong gitu. Karena di Alkitab ditulis bahwa manusia segambar dan serupa, tidak ada ciptaan lain yang sama levelnya sama manusia. Amit-amit, ini contoh. Anggaplah Colin. Ya, yeah. Colin, June, dan Say, satu keluarga gitu ya. Di rumah mereka punya anjing yang namanya Bonnie. Oke, imagine di universe lain, si Colin dan June ini punya financial difficulties, punya krisis moneter, krisis keuangan buat keluarga mereka. Pertanyaan saya, secara spreadsheet, yang harusnya Colin let go siapa? Secara spreadsheet. Secara pengeluaran yang lebih banyak, Say, June, atau Bonnie? Siapa Kol? June, kan? Yang harusnya dilihat gue adalah June. Kalau cuma dia ngomong ya, bukan saya. Kalau cuma lihat dari Microsoft Excel, yang harusnya dilihat gue adalah June, sorry nih June gitu ya. Tapi kok ROI lu paling kecil kata Colin gitu.
Jadi, jadi ya mohon maaf nih Jun ya, gini ada 3 bulan notice gitu ya. Iya kan? Kalau tapi enggak kan? In any universe, sebagai manusia kamu tahu yang pertama dilihat gue adalah Bonnie gitu. Sesayang-sayangnya mereka sama itu anjing, it's still a dog. Tetap anjing. Nangkep ya maksud saya ya. Bahkan mungkin Bonnie lebih nurut dari C, tapi tetap yang akan dilihat gue adalah Bonnie gitu. Ini saya cuma menunjukkan bahwa manusia yang terendah pun memiliki nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lain yang termulia. Interesting ya. Beberapa di antara kita memperlakukan pet kita lebih baik daripada CS. Ouch. Daripada customer service. Beberapa di antara kita memperlakukan binatang peliharaan kita lebih baik daripada ART kita. Kita ngomong lebih ramah sama anjing daripada sama tukang parkir. Atau sama orang yang nyalip. Atau sama orang yang nyerempet kamu tanpa kamu tahu dia lagi buru-buru atau dia lagi sakit dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita belum menghidupi. Belum sadar bahwa kamu tuh gambar Allah dan setiap manusia yang kamu lihat adalah gambar Allah. Termasuk yang paling bejat, termasuk yang paling jahat, lebih mulia daripada ciptaan lainnya. Amin. Gambar Allah menunjukkan nilai intrinsik yang seorang manusia. Itu yang membuat manusia berharga. Yang ketiga, gambar Allah menunjukkan tugas. Dari awal Tuhan udah bilang kayak manusia beranak cucu dan penuhilah bumi. Tidak pernah berhenti di situ. Karena ada beranak cucu, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas binatang. Ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan bahkan sebelum kejatuhan dalam dosa. Jadi saya bisa bilang bahwa gambar Allah membuat diri kamu gambar Allah tuh nggak cuma feel good. Kamu tahu ini bukan cuma firman Tuhan yang make you feel good karena saya gambar Allah, saya berharga meskipun tidak bekerja gitu ya. Tar dulu. Karena gambar Allah menunjukkan bahwa ada assignment, ada tugas yang kamu dan saya harus lakukan di kantor, di keluarga besar, sebagai ayah, sebagai mama, sebagai om, sebagai kakak, sebagai adik. Ada tugas kamu yang harus kamu lakukan. Setiap pekerjaan saya bisa bilang cepat aja, setiap pekerjaan adalah agenda Tuhan. Nggak cuma yang khotbah di depan, nggak cuma yang titlenya pastor, nggak cuma yang titlenya penginjil kemudian mati digorok, bukan cuma yang kayak gitu. You know what? Setiap pekerjaan adalah agenda Tuhan. Saya mau kasih tahu kamu ini supaya kamu yang berpikir saya less valuable ya dari Komerik ya. Komerik tuh udah kerja habis itu khotbah lagi gila gitu kan. No, you know what? Setiap pekerjaan adalah agenda Tuhan. Saya bisa bilang sama kamu, ada pekerjaan penebusan. Kamu yang jadi pendeta, konselor, penulis, artis, produser, penulis lagu, atlet. Kamu lagi redeeming this world dengan nilai-nilainya kerajaan Allah. Amin. Kamu yang bekerja pekerjaan sosial, PNS, konsultan, petani, nelayan, manajer, chef, barista, insinyur, akuntan, auditor. Kamu lagi maintain ciptaan supaya tetap ada order di sana, supaya tetap ada keteraturan di sana. Amin. Kamu lagi maintain. Kamu yang bekerja kemanusiaan, dokter, suster, apoteker, terapis, konselor, kamu juga sedang memulihkan manusia yang hari ini terluka dan sakit karena dosa. Harusnya nggak ada sakit, tapi ada sakit karena dosa dan kamu lagi recover that. Kamu bagian besar pekerjaan Tuhan nge-recover that. And guess what? You get paid. It's even better gitu. Kamu bahkan dibayar gitu, you know? Kamu yang pekerjaan kreatif, desainer, arsitek, penulis novel, tata kota, seniman, kamu ada creativity, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang baru dari yang tidak ada. It's God's work. Kamu yang bekerja di justice, diplomat, hakim, pengacara, anggota dewan, para caleg. Saya baru lihat satu meme hari ini di Oklahoma. Ada satu caleg mereka gitu ya, caleg lah ya saya sebutnya, caleg mereka yang membawa satu bill atau satu policy, yaitu ban porn. Gila. Di US yang dia bawa adalah ban semua jenis pornografi dan semua tindakan dan industri pornografi di Oklahoma. Kita akan meneror semua pembuat dosa, dia bilang. Can you imagine kalau seorang lawmaker, seorang pembuat legislatif itu datang dengan nilai-nilai ini, mereka sedang menebus dunia, amin. So setiap kita lagi bekerja dalam penebusan. Pekerjaan penyingkapan sesuatu yang baru. Kamu yang ilmuwan, jurnalis, guru, scholar, cendekiawan, kamu juga lagi mengopen atau lagi menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan di semesta atau di alam ini. So you know, every good work is God's work. Semua pekerjaan baik kamu itu pekerjaan yang Tuhan berikan.
Nggak satu lebih mulia dari yang lain. Oke, I hope ini at least kasih kamu a new way of thinking waktu kamu masuk besok ke kantor. Sepanjang tahun ini you are doing God's work. Amin. Oke, so itu adalah gambar Allah, menunjukkan tugas, menunjukkan kamu bernilai, dan menunjukkan kepemilikan. Sekarang saya masuk ke beberapa prinsip. Beberapa prinsip untuk kita hidup sebagai gambar Allah, oke? Yang ke satu, prinsip ada 3 prinsip. Yang pertama, manusia memiliki dignity atau bahasa Indonesia harga diri. Manusia memiliki kehormatan dan harus memperlakukan orang lain secara menghormati juga atau secara terhormat juga. Ketika bicara dignity atau kehormatan, ada 3 yang saya mau share ke kalian. Kalau kamu bilang bahwa kamu adalah seorang yang gambar Allah dan kamu mencari seseorang yang juga gambar Allah, kita hendaknya memperlakukan diri kita sebagai gambar Allah dan memperlakukan orang lain sebagai gambar Allah. Ini penting buat kamu yang lagi cari gebetan. Oke? Saya ulang. Saya tekankan di sini. Kesatu, menilai diri sendiri lebih dari sekedar pencapaian dan pengakuan eksternal. Menyadari bahwa kamu adalah pembawa gambar Allah. Kamu bisa melepas value kamu dari pencapaian dan kegagalan kamu. Kamu bisa mencapai banyak, kamu bisa gagal banyak. Tidak membuat kamu lebih valuable atau lebih tidak valuable. Kamu tetap valuable karena kamu pembawa gambar Allah. Amin. Amin. Kalau saya kasih kamu 100.000, yang satu saya lempar keluar jendela, silakan ambil. Satu saya injek-injek, satu saya lap-lap dulu di jalanan, di got, satu saya cemplungin got. Nilainya sama nggak? Sama. Kamu tetap berharga. Kalau 100.000 saya dari Bank Indonesia saya keluarin, wanginya saya jaga, saya masukin ziplock gitu ya. Ya kan? Habis itu mau pakai saya setrika dulu dengan temperatur yang pas. Pas saya datang mau belanja, harganya sama nggak? Sama. Kenapa kita menganggap orang lain lebih rendah cuma karena mereka penghasilannya lebih sedikit? Siapa yang ngajarin? Bener gak? Siapa yang ngajarin? Kenapa kita melihat orang lain lebih rendah karena ijazahnya lebih dikit? Siapa yang ngajarin? Karena pada dasarnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya harap kamu bisa mendapat kelegaan hari ini. Dalam kondisi apapun, kamu tahu kamu berharga bukan karena kamu gagal atau kamu berhasil, kamu promosi. You know what? Terlepas dari semua itu, kamu berharga karena kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kedua, orang yang diciptakan segambar dengan Allah, orang yang menyadari dirinya segambar dengan Allah, memperlakukan pasangan dan orang lain dengan empati dan hormat. Dengan empati dan hormat. Hey, cara ini buat 50% of you, cara gebetan dan pacar kamu memperlakukan kamu menunjukkan apakah dia sadar dia pembawa gambar Allah atau enggak. Kalau dia pembawa gambar Allah, dia nggak bakal sexually merugikan kamu. Karena dia tahu kamu gambar Allah. Nangkep ya ladies? Kalau dia tahu kamu gambar Allah, dia akan memperlakukan kamu layaknya gambar Allah. Sama seperti pria. Kalau kamu dekat sama seseorang dan dia menilai kamu berdasarkan pencapaian dan kegagalan kamu, arti dia belum melihat kamu sebagai gambar Allah. Saya nggak bilang semua orang harus nerima everyone, enggak ya, enggak. Semua orang bernilai, amin. Tapi tidak semua orang membawa nilai yang sama buat kamu. You get that? Semua orang bernilai, tidak semua orang membawa nilai yang sama buat kamu. Kadang-kadang yang ini oke, kelihatannya baik, tapi dia nggak membawa nilai yang sama buat kamu. Bye. I love you from afar. I love you but we should be friend. Gitu ya. Memperlakukan pasangan dan orang lain dengan empati dan hormat. Yang ketiga, orang yang menyadari dirinya membawa gambar Allah, melindungi ciptaan termasuk lingkungan dan hewan. Saya mau bilang di sini bahwa gimana cara kamu memperlakukan pasangan kamu harusnya mereflek apakah kamu sadar kamu pembawa gambar Allah atau tidak. Saya sangat dalam kehidupan pernikahan lebih kelihatan lagi. Abis ngomong sesuatu, abis menyakiti pasangan gitu, kamu kayak berpikir, am I really living? Apakah saya benar-benar menghidupi diri saya sebagai pembawa gambar Allah? Saya bahkan gak memperlakukan Tessa sebagai gambar Allah dengan melakukan ini gitu. Harusnya ada evaluasi yang terus berjalan, termasuk yang udah menikah. Udah nikah kayak, apakah perkataan saya tadi menunjukkan respect, empati, dan hormat kepada gambar Allah? Iya, dia istri saya, harusnya tunduk kalau kata Alkitab, tapi dia gambar Allah, bener? Sama kayak para istri juga demikian. Kamu memperlakukan suami kamu, apakah kamu memperlakukan sebagai gambar Allah? Atau kamu menilai dia berdasarkan? Kamu masih gitu aja.
Aku nggak tahu aku bisa respect kamu apa enggak kalau kamu gini terus. Wait, dia gambar Allah. Terlepas dari kebodohan dia gambar Allah. So, cara memperlakukan pasangan harus sesuai gambar Allah. Saya akan ngasih beberapa di belakang nanti buat kalian yang masih single, beberapa tips praktis later, oke? Prinsip kedua, manusia memiliki panggilan lebih besar dari sekedar beranak cucu. Oke, manusia punya panggilan lebih besar dari sekedar beranak cucu. Kita suka banget ngelihat perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kita sering berpikir bahwa tujuan manusia diciptakan apa? Kita ingatnya cuma satu. Oke, kalau saya tanya kamu, di luar ada yang nanya kamu, orang yang agama lain nanya gitu, Tuhan menciptakan manusia buat apa sih? Kamu ingatnya mungkin kejadian, untuk beranak cucu dan penuhi bumi gitu ya. Kayak, wah ini orang pervert banget gitu ya. Tapi in a way ada hal yang kita lupa. Benar, perjanjian lama dan perjanjian baru tuh selalu sama ya, polanya selalu sama. Perintah yang diberikan di perjanjian lama biasanya di-update dengan perintah yang lebih penyingkapan dan perintah yang lebih asli di perjanjian baru. Benar? Ya kan? Katanya jangan membunuh di perjanjian lama, tapi perjanjian baru Yesus bilang, kamu benci aja sudah membunuh. Benar kan? Di perjanjian lama dibilang jangan berzina. Kata Yesus, kamu mengingini orang lain, istri orang lain, wanita lain yang bukan istrimu itu sudah berzina. Jadi apa yang diberikan di perjanjian lama itu disempurnakan di perjanjian baru. Teman-teman tahu? Perintah beranak cucu di perjanjian lama disempurnakan di perjanjian baru. Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang kayak gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kamu mau tahu satu tugas kamu sebagai orang Kristen ini, bukan cuma beranak secara fisik, tapi beranak secara spiritual. Masalahnya hari ini kita sangat panik ketika tidak punya pacar, tidak punya. Bentar lagi Sincia ke 30 sekian gitu dan masih belum bawa siapa-siapa. Kita panik gak punya anak, sementara kita gak pernah panik gak punya anak rohani. Kita panik kita nggak beranak cucu, kita nggak punya istri, kita punya istri belum punya anak, kita punya pacar belum tahu kapan nikah, kita belum punya pacar, kita panik. Tapi kita nggak pernah panik, kita nggak pernah memuridkan orang lain. Karena panggilan memuridkan ini bukan cuma buat para rasul dan orang-orang yang melayani saja. Panggilan memuridkan ini buat setiap kita. Buat teman kerja kamu di kantor yang lagi ada masalah keluarga, kamu di sana untuk memuridkan dia. Buat teman kampus kamu yang lagi ada masalah sama orang tua, you are there untuk memuridkan dia. Waktu ada teman kamu yang dibully di sekolah, kamu di sana untuk memuridkan dia. Tapi kita nggak pernah panik, nggak punya murid, nggak punya menti, kita nggak pernah panik. Kita datang dengan ilah modern yang namanya konsumerisme, kita datang ke gereja, kita bergereja, kita punya komunitas dengan satu tujuan. What can I get today? Saya dapat firman apa hari ini? Saya dapat pewahyuan apa hari ini? Saya dapat prinsip apa hari ini? Saya dapat berkat apa hari ini? Kita gak pernah panik ketika Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kamu harus mentorin orang lain. Ada beberapa orang di hidup kamu yang kalau kamu anggaplah ketemuin sama saya, karena saya pelayanan sedikit lebih lama dari kamu. Anggap ketemuin sama saya, belum tentu saya jawaban yang mereka butuhkan. Belum tentu. Kamu tahu gak? Kadang-kadang saya lagi latihan badminton gitu ya. Saya lagi latihan badminton. Kamu tahu teman saya yang luar biasa baik dan ramah yang namanya Bram gitu ya. Beberapa dari antara kamu tahu dia orang yang kamu nggak kenal nggak apa-apa bagus gitu ya. Dia teman baik saya, dia jago main badmintonnya dan dia suka ngajarin saya. Kamu tahu nggak? Diajarin sama dia lebih meaningful dibanding kalau saya hari ini ketemu Taufik Hidayat 2 jam dan mencoba belajar dari Taufik Hidayat. Nangkep nggak kenapa? Karena gapnya sangat jauh. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang 1-2 tahun, 2-3 tahun di depan saya supaya dia masih ngerti. Nangkep ya? Saya harap kamu bisa translate ini ya ke kehidupan kamu ya. Jadi saya belum bisa jadi bapak rohani. Saya gak bisa memuridkan. Ntar dulu. Setiap step kamu ada satu orang yang 1-2 tahun di belakang kamu, and itu assignment-nya kamu.
Kamu gak bisa bilang, ntar ya, gue janji ini, ketemu Komerik Citasa, aman gitu ya. You know what? Kadang-kadang kamu yang ada di sana untuk memuridkan mereka. Amin. Jangan takut sama mentoring. Udah ya Van ya, habis ini gas ya. Udah nih. Udah dikasih konteks nih. Ya, jangan takut untuk memuridkan orang lain. Beberapa orang tuh cuma butuh orang Kristen yang 1-2 bulan, 1-2 tahun di depan mereka supaya gimana sih lu awalnya gitu ya. Merik awalnya kayak udah 1 show yang lalu, ngerti ya, 1 show yang lalu ya. 12 tahun yang lalu gitu, kayak dia juga udah lupa jangan-jangan gitu ya. Kayak Tuhan memberikan ke kamu assignments, orang-orang di sekitar kamu yang mereka butuh kamu loh. Dan kamu nggak bisa kayak, oh kamu begitu panik karena belum procreation, belum beranak cucunya. Lebih panik kalau kamu nggak sadar ada assignment yang Tuhan berikan di sekitar kamu. So, tugas kita beyond procreation. Tugas kita itu lebih dari sekedar beranak cucu. Panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu. Panggilan kita adalah memuridkan. Panggilan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk semua orang percaya di semua waktu dan di semua musim. Kamu udah dibaptis, kamu udah SADR, you're on it. Kamu punya assignment ini, unfortunately. Bukan cuma buat saya, tapi buat kamu juga. Ya, yang udah ini ya, oke? Satu, memuridkan. Kedua, menaklukkan bumi. Saya udah sebut tadi, semua pekerjaan kamu adalah kamu sedang menaklukkan bumi. Kamu sedang memberikan dampak di industri kamu, di area kamu, di bisnis kamu. Jadi, menaklukkan bumi adalah status pernikahan gak mengubah panggilan kamu di tempat kerja tadi loh. Mau nikah atau gak nikah, kamu dipanggil ke sana untuk jadi berkat, untuk menebus industri kamu. Amin. Gak ada relevansinya secara langsung kamu menikah apa enggak. Betul, kalau kamu menikah mungkin ada panggilan. Kalau kamu menemukan siapa yang Tuhan mungkin arahkan, atau kamu menemukan orang yang memang complimenting you, kamu akan menemukan ada mungkin panggilan yang lebih besar. Regardless of that, kamu ada panggilan hari ini di industri kamu, di pekerjaan kamu, di bisnis kamu, di komunitas, di keluarga kamu. Oke? So, panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu, memuridkan juga dan menaklukkan bumi. Prinsip ketiga. Singles, boleh keluarin notes-nya. Prinsip ketiga. Pasangan menentukan seberapa efektif kita menjadi gambar Allah. Yang udah nikah gak usah bilang, tuh kan, I thought so. Gue kurang efektif nih, enggak ya. Oke. Pasangan menentukan seberapa efektif kita menjadi gambar Allah. Oke, jadi milih pasangan itu harus berhati-hati. Selama ini, kalau dipikir-pikir ya, kalau orang tua aja concern anaknya itu dekat sama siapa, bener gak ya? Nggak, kayaknya bener ya. Maksudnya orang tua saya sangat concern gitu, saya dekat sama siapa gitu. Back then, kalau orang tua aja concern anaknya dekat sama siapa, bukankah Bapa di sorga juga punya concern dan punya support yang besar buat kamu, hai para jombloers, bener gak? Iya kan? Dia juga concern loh, dia juga mau kamu dapet yang complimenting kamu loh. Amin. He is for you, not against you gitu ya. Jadi pasangan menentukan seberapa efektif. Tapi kamu beberapa prinsip yang beberapa flag. Saya nggak akan ngasih red flag kamu bisa nilai sendiri. Saya akan kasih green flag buat kamu hari ini. 3 green flag buat yang masih single. Kalau kamu nggak menemukan satu pun di antara 3 green flag ini, move along. Oke? Very good. Green flag pertama, pasangan harus memiliki nilai yang selaras sama kamu. Sering banget di analisis saya sebut soal esensi dan aksesoris. Hopefully kamu udah paham by now. Jadi ada yang namanya hal yang esensi, ada hal yang namanya aksesoris. Buat kita beda-beda. Mungkin buat satu orang yang esensi adalah terlibat pelayanan. Buat orang lain yang esensi adalah hubungan sosial dan in-depth pertemanan ketika ke gereja. Beda loh. Yang satu esensi adalah pelayanan. Dia pelayanan gimana ya supaya bisa lebih efektif ya? Gimana ya? Tim PW kurang apa ya? Tim Asyir kurang apa ya? Esensinya dia adalah yang menggerakkan dia. Passion yang Tuhan berikan adalah pelayanan. Orang-orang yang datang harus diberkati. Tapi ada orang yang passionnya adalah relationship. Ketika orang di ini konteks gereja diajak mikirin pelayanan, dia akan terserahlah, yang penting komselnya mesti deket, mesti ikrip gitu ya. Percuma lu pelayanan kalau komselnya gak ikrip, orang-orang gak bisa saling ngobrol. Mana yang benar? Dua-duanya betul. Cuma yang satu esensinya adalah pelayanan, yang satu esensinya adalah komunitas, dan gak ada yang salah. Tuhan menciptakan kita dengan passion berbeda-beda, and that's good. Poin saya adalah kayak gini. Cari orang yang esensinya mirip sama kamu. Jangan preferensinya doang, jangan aksesorisnya doang.
Nangkep ya? Kalau kamu aksesorisnya, oh dia wangi, penghasilannya oke, mobilnya masuk. Ini what? Kalau itu esensi buat kamu fine. Sorry, saya nggak akan ngejudge. Saya judge dikit. Kalau itu esensi buat kamu fine. Live your life. Tapi kalau kamu tahu dulu yang esensi buat kamu apa sih? Oke, yang esensi buat saya adalah financial security, karena saya nggak mau keluarga saya nanti kayak keluarga saya yang sekarang, terlibat hutang. Jadi esensi keluarga saya adalah financial security. Dan waktu kamu kenal orang, waktu kamu swipe left apa right? Left apa right? Oh, ketahuan yang main. Nggak apa-apa. Nggak ngejudge. Kalau kamu swipe right, kamu bukan cuma swipe right, kamu juga perlu tahu cara dia mengelola uang. Bener dong? Karena yang esensi buat kamu adalah financial security. You know what? Buat para singles, ini yang mestinya kamu kaji. Bukan cuma ngelihat fotonya dan bionya aja, tapi yang esensi buat kamu apa? Apakah yang esensi buat mereka selaras? Yang esensi buat kamu adalah takut Tuhan. Hari ini, orang yang deketin kamu gak takut Tuhan. Gak apa-apa lah, dia keluarganya liberal kok. Masih bisa lah pindah. Disengkat dikit ke baptis. Kan, das, masuk kolam gitu ya ke baptis. Hey, kalau esensinya orang itu sebelum ketemu kamu aja udah gak sama, artinya gak sama. Nangkep ya? Hidup kamu, pernikahan kamu nantinya akan penuh tension. Karena esensinya aja udah nggak sama. Saya hopefully firman Tuhan hari ini save most of you dari banyak heartache dan nangis-nangis later. Kalau esensinya nggak sama, step back, tunggu. Kok yang esensi buat gua nggak esensi buat dia? Artinya habis nikah salah satu mesti adjust, bener nggak? Kamu ready melepaskan esensi kamu? Pertanyaannya itu. Kalau dia nggak berubah gimana? Kamu ready melepaskan iman kamu? Nah, gitu ya. Ya, bisa kebayang sendirilah dari mukanya kelihatan pengalamannya banyak orang-orang di sini. Jadi memiliki pandangan dan esensi yang sama, pandangan dasar dan esensi yang sama dengan kamu. Pasangan yang memprioritaskan hal yang mirip dengan apa yang kamu anggap penting. Saya nggak bilang semua hal harus sama, saya nggak bilang hobinya harus sama, caranya harus sama. No. Saya bilang esensinya sama. Esensinya sama, sama-sama suka nolong orang. Kalau nolong orang royal, fine, cari orang yang esensinya sama juga. Habis itu build from there. Oke? Esensi. Kamu perlu tahu dulu apa yang esensi buat kamu tapi. Bener gak? Gimana caranya kamu cari orang ya, cari pacar tapi kamu sendiri nggak yakin. Yang esensi buat saya ya cari pacar kok gitu ya. Yang esensi buat saya apa ya nikah. Tunggu. Nikah itu event gitu ya. Ya. Yang esensi buat kamu apa? Kalau kamu membangun keluarga, a house of Deon, a house of Jesse, a house of Lisa. Ketika kamu membangun membangun keluarga kamu, apa yang jadi esensi culture yang kamu mau bikin? Keluarga seperti apa yang mau kamu bangun? Itu dulu yang kamu kaji. Baru kamu filter orang-orang yang datang berdasarkan esensi itu. Ya elah kok belum difilter aja udah jarang. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Sorry. Nggak gitu. Maksudnya adalah supaya save you from unnecessary heartache. Oke? Pasangan green flag kedua. Pasangan yang melengkapi, bukan yang menyempurnakan. Jangan cari pasangan yang menyempurnakan. Wah, dia separuh nafasku gitu ya. Kalau sorry jadul banget ya, separuh nafas tuh Dewa tahun berapa gitu ya. Sorry. Dia tuh my soulmate gitu. Dia you complete me gitu. You know it's not. Kamu gak akan menemukan orang yang complete you di luar Tuhan. You can try. Kamu bisa merasa dia complete kamu selama 6 bulan. Kamu bisa merasa dia complete kamu sampai pernikahan. Dan pas masuk rumah tangga kamu mulai sadar, no, you know what? This person tidak complete saya. Karena yang bisa menyempurnakan kamu dengan panggilan kamu adalah Tuhan. Tapi pasangan itu melengkapi kamu, komplement, bukan komplit. Beda ya. Kalau komplit, sorry nih ya. Kalau komplit dia akan bilang kayak gini, dia kalau nggak ada saya, kasihan deh gitu. Sorry. Itu complete me, nangkep ya? Dia kalau nggak ada saya kasihan deh gitu. Itu complete me. Dia saya yang kalau nggak ada saya dia jadi apa sih? Hati-hati loh. Kalau ketemu pacar yang kayak gitu, back off. Dia merasa dia berkontribusi besar.
dengan jadinya kamu, wah ini kalau sebelum pacaran sama saya gembel banget gitu ya, bajunya absurd gitu ya, habis sama gua dia mendingan gitu, habis sama gua dia jadi rajin. Careful dengan perkataan, apalagi kalau kalau pasangan kamu yang berpikir kayak gitu, very careful, karena kamu nggak mencari orang yang menyempurnakan, kamu cari orang yang melengkapi kamu. Memiliki tujuan yang serupa meskipun panggilannya berbeda. Saya nggak bilang panggilannya harus sama. Puji Tuhan kalau dokter nikah sama dokter, marketer nikah sama marketer, marketplace nikah sama marketplace, fine. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak, saya nggak bicara soal industri. Saya bicara soal tujuan dan esensinya sama, mirip. Meskipun kerjaannya beda, gitu ya. Menghargai dan terus berkembang dalam perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan justru itu sesuatu yang, hey, kalau gue sih nggak banget nih orang nih, gitu ya. Kadang diskusi yang saya rasa sehat nggak selalu terjadi, jarang terjadi. Tapi di pernikahan saya diskusi yang sehat, kok aku ngerasa si ini begini ya. Dan salah satu di antara kami, either saya yang ngomong ke dia atau dia ngomong ke saya, si Tessa, dia kan bilang kayaknya kamu bias deh. Wait, bener, saya bias. Saya udah keburu sebel sama nih orang. Jadi nih orang salah dikit, langsung saya gas di kepala gitu ya. Perbedaan cara pikir dan perbedaan judgement ini justru bagus dan healthy untuk evaluasi. Oke, menghargai dan terus berkembang dalam perbedaan. Tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kepenuhan emosional. Sok yang mau foto. Tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kepenuhan emosional. Saya nggak bilang pasangan kamu nggak ngefek kamu ya. Pasti ngefek lah, namanya emotional attachment. Soulmate kan, soulnya connected gitu ya. Of course kalau dia lagi sedih, dia lagi bete, lu pasti keseret gitu, pasti. Yang saya katakan adalah tidak menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber kepenuhan emosional kamu. Kenapa lu hari ini bete banget? Gebetan gue jawab cuma kak. Ih, pada ngetawain gue. Gue kayak gitu dulu soalnya. Sorry. Dulu saya kayak gitu guys. Saya marah gitu sama mantan saya karena lu jawab cuma kak gitu ya. Nggak bisa jawab pakai O gitu. Oke, at least gitu ya. Kak doang. Padahal Asia gitu ya. Jadul banget ya. Rp1 kan kalau kak doang. Yeah, sorry. It's 1970 berapa gitu ya. 1972. You know what? Tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya kepenuhan emosional kamu. Careful, apalagi kamu yang mungkin ketika baru pertama punya pacar, saya pernah kayak gitu ya. Baru pertama kayak kamu menggantungkan, akhirnya ada yang mau sama gua gak jelek-jelek amat. Sebuah revelation gitu ya, pribadi buat kamu. Dan kamu menggantungkan emosional kamu sama dia. Careful, karena sumber kepenuhan emosional kamu tidak boleh cuma dia, apalagi sebelum menikah. Kemarin waktu bicara identitas, bahkan saya share di Komsel, identitas saya aja, faktor terbesarnya itu adalah Tessa gitu. Mau saya dipuji sama orang sekantor, selantai gitu, muji kerjaan saya, kalau saya pulang ke rumah, saya lagi ada masalah sama Tessa, it will bring me down. Karena identitas saya gak bisa lepas dari si pasangan hidup saya ini. Nangkep ya? Apalagi, makanya semakin berhati-hati dengan kondisi emosional ketika kamu pacaran. Pas pacaran aja kok kamu ke drain gitu. You know what? Pas nikah kali 4 kali 5. Kok gua gak jawab dia bete gitu ya? Kenapa? Emak gua aja gak gua jawab gitu. Kenapa dia gak gua jawab bete gitu? Careful. Karena kondisi emosionalnya dia kayak 100% di kamu itu juga, hey, lu gak punya life outside me. Gue tahu gue cantik, tapi you know what, live your life gitu, mainlah lu sana gitu kan ya. Hati-hati, kondisi kepenuhan emosional. Jangan sampai pacar itu jadi satu-satunya kepenuhan emosional. Green flag ketiga, as cliche as it could be, pasangan yang mendorongmu mendekat sama Tuhan. Ini gak bisa nego. Oke? Memiliki dasar iman yang sama, saling mendorong dalam pertumbuhan kerohanian pribadi. Orang-orang yang mendorong kamu dalam kehidupan kerohanian, membawa kebiasaan baru, membuat kamu punya experience baru sama Tuhan. Wow, kalau kamu ketemu kayak gitu, green flag tiga-tiganya. Saya nggak bilang harus green flag tiga-tiganya. Saya nggak mau memperpanjang masa tunggu kamu, just kidding. Maksud saya, kalau tiga-tiganya nggak ada, be very careful. Ya. Kalau ada 1, ada 2, apalagi ada 2 out of 3, you know what? Doakan lebih lanjut. Tapi kalau tiga-tiganya sudah tidak, take a step back. Save your time, save your heart dari further heartache. Kamu bisa imagine gak?
Orang yang kayak Salomo, yang have saya bisa bilang a complete wisdom, karena dia minta takut akan Tuhan ya, dia minta hikmat, bener ya? Dia punya complete wisdom. Complete wisdom. Jadi kayak jangka panjang, jangka pendek, first order, second order, collateral damage, kayak efek sampingnya apa, decision ini atau decision itu, kalau ada kayak gini negonya gimana, dia punya a perfect wisdom. Even with the perfect wisdom, ketika dia tidak menjaga pasangannya, dia berakhir sangat buruk, dia meninggalkan Tuhan. Careful ya, karena pasangan kita perlu pasangan yang mendorong kita mendekat kepada Bapa. Nah, ini yang interesting. Beberapa dari kita berdoa buat pasangan. Tuhan, saya mau mencari pasangan. Tuhan, mana helper, mana penolong buat saya. Tapi kita lupa kita juga punya tugas, bener gak sih? Maksudnya, ya kamu punya kerjaan, kamu punya panggilan. Kalau kamu gak ngerjain panggilan, cuma nyari penolong, Tuhan ngirim penolong buat nolong kamu ngapain? Nanggap gak maksudnya? Kamu pernah coba deh habis ini ke yayasan. Ini saya kasih contoh ilustrasi ya. Kamu ke yayasan, neni, babysitter, kamu nanya-nanya. Terus mbaknya nanya kan, ih Enci emang anaknya umur berapa? Belum punya sih mbak gitu. Kan kayak orang gila, bener gak? Belum punya anak udah nyari nenis, bener gak? Saya ngasih contoh bahwa kamu yang berdoa mencari penolong yang sepadan, tapi kamu sendiri belum menghidupi panggilan kamu. Ouch. Kamu belum mengerjakan sepenuh hati panggilan kamu apa. Ngapain Tuhan kasih tolong? Kasih tolong apa gitu? Kalau kamu belum mengerjakan panggilan kamu. Boas ketemu sama Ruth. Saya balik ke khotbah bulan lalu. Ketika Ruth lagi di lapangan, Ruth lagi nyari, lagi kerja, dan Tuhan mengirimkan penolong yaitu Boas sebagai redeemer buat dia. Ya, yeah. Waktu Adam diberikan Hawa, Adam bukan lagi main-main sama kera doang, dia lagi menghidupi panggilan Tuhan. Dan Tuhan memberikan penolong yaitu Hawa. Hey, kalau kamu kerjaan kamu cuma nyari tulang rusuk, ke radiologi lebih cepat, bener gak? Sorry. Lebih cepat gitu. Saya mau cari tulang rusuk saya. Oh, di radiologi, jangan di gereja gitu, jangan di kantor. Di radiologi, gitu langsung 30 menit sejam keluar tulang rusuk kamu kayak apa. You know what? Single say, kejar Bapa. If there's one word, one sentence yang kamu kejar panggilan Tuhan dalam hidup kamu, then you see Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Oh, ini penolong yang saya cari. Saya tahu tujuan saya. Saya tahu esensi saya. Saya tahu saya butuhnya orang yang seperti apa, yang complimenting saya. Dan waktu orangnya datang, waktu Tuhan mengizinkan kamu bertemu, then you know. Jangan kerjaannya cuma ngejar kapan saya punya pacar, oke? So, saya tutup dengan ini. Semoga teman-teman yang single maupun yang menikah, you learn something today. Sebagai gambar Allah, kesatu kita memperlakukan diri. Yang berkeluarga ingat ya, memperlakukan pasangan dan memperlakukan orang lain dan ciptaan dengan hormat. Yang kedua, sebagai gambar Allah, panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu. Paniklah kalau kamu belum punya menti. Lebih panik daripada belum punya anak, karena yang Yesus perintahkan adalah muridkan semua bangsa, bukan beranak cucu yang banyak. Yesus, Matius 28, baca lagi. Oke? Ketiga, sebagai gambar Allah, pasangan hidup menentukan seberapa efektif kita menghidupi panggilan kita, terutama kamu yang masih single. Take this away, cari green flag ini. Oh, pas kamu baca-baca green flag ini di rumah, kamu mulai sadar, iya juga, tunggu. Sebelum saya menilai orang yang dekat, kayaknya saya juga masih ada PR. Iya gak sih? Pas kamu baca green flag tadi, tunggu. Waktu saya ketemu si green flag, dia akan melihat saya sebagai red flag. Karena saya juga belum dekat sama Bapak gitu ya. You know what? Hopefully 3 hal ini membantu kamu menghidupi masa lajang kamu. Saya gak tahu. Jangan melihat ini sebagai sesuatu yang kapan saya ingin kapan. No. You know what? Panggilan kamu memuridkan semua bangsa. If along the way kamu menghidupi assignment kamu, menghidupi panggilan kamu, dan Tuhan memberikan, it's good. Oke? Akan amat baik. Tapi even now it's still good. It's tough. Baik. Oke? Amin.